kehidupan sehari-hari, tentu semua orang sudah mengenal sebuah aturan-aturan yang diberlakukan untuk mengatur cara hidup masing-masing individu. Aturan tersebut bersifat memaksa dan mencegah. Aturan-aturan tersebut dikenal dengan istilah hukum. Hukum sendiri memiliki sebuah materi yang nantinya akan diambil sebagai pedoman pelaksanaan hukum itu sendiri. Materi tersebut sering dikenal dengan sumber hukum. Sumber hukum merupakan sebuah materi yang nantinya akan memperoleh kekuatan yang dijadikan sebuah pedoman. Sumber hukum merupakan segala aspek yang ditimbulkan oleh aturan-aturan yang bersifat kuat dan memaksa, yang dalam artian lebih gamblangnya, jika aturan tersebut dilanggar, akan diberikan sanksi tertentu kepada para pelanggar. Nah, berikut definisi-definisi sumber hukum menurut para ahli. Menurut CST Kansil, sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Jadi, sumber hukum adalah tempat untuk melihat perwujudan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, sehingga perlu untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum, seperti dari mana hukum ditemukan dan berdasarkan norma apa hukum tersebut. Selain itu, menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Dengan kata lain, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Singkatnya, sumber hukum dapat juga disebut asal mula hukum. Menurut Algra, secara umum, sumber hukum dibagi menjadi dua, yakni sumber hukum material dan sumber hukum formal. Yang pertama adalah sumber hukum material, merupakan dasar berlakunya suatu hukum atau prinsip-prinsip yang menentukan fisik dari ketentuan hukum. Sumber hukum material dikatakan mengikat karena sumber hukum material menyelidiki masalah apa yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya suatu hukum. Contohnya dalam KUH Pidana, KUH Perdata, hukum internasional, dan lain-lain. Jadi sumber hukum material ini lebih kepada dasar berlakunya suatu hukum. Dasar berlakunya hukum ini akan diartikan sebagai prinsip dan ketentuan hukum, dengan kata lain merupakan sumber hukum yang dilihat dari segi isinya. Prinsip hukum mengatur tingkah laku masyarakat secara umum. Contohnya dalam sumber hukum Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Ketentuan hukum mengatur tingkah laku masyarakat secara rinci, merupakan penjabaran dari prinsip hukum dari segi isinya. Misalnya KUH Pidana yang mengatur tentang tindak pidana umum, kejahatan, dan pelanggaran. Kemudian KUH Perdata mengatur tentang masalah manusia, barang, perikatan, perjanjian, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sumber hukum material di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia telah menetapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Mengapa Indonesia tidak menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber peraturan hukum? Karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang artinya mengatur seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bukan sumber hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Isi dari Undang-Undang Dasar 1945 merujuk pada sumber yang paling tinggi, yakni Pancasila. Pancasila merupakan prinsip hukum yang dijabarkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan lagi menjadi peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya sesuai dengan hierarki yang telah diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 agar isinya saling berkaitan dan tidak bertentangan satu sama lain dan berjalan sesuai dengan fungsinya. Dalam teori yang dijelaskan oleh Hans Kelsen atau dalam arti bahasa Indonesia adalah tingkatan norma-norma hukum, terdapat tingkatan suatu aturan, yakni yang pertama norma fundamental, yang kedua hukum dasar negara, yang ketiga hukum formal, dan yang keempat peraturan pelaksana. Yang kedua adalah sumber hukum formal. Sumber hukum formal ini dapat diartikan sebagai ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam menyelesaikan persoalan konkret. Sumber hukum formal menitik beratkan kepada di mana kita dapat menemukan aturan-aturan yang mengatur hidup kita.
Sumber hukum formal adalah proses yang membuat suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum positif. Terdapat dua proses yang dilalui. Yang pertama, lewat perundang-undangan atau legislations. Dapat diartikan sebagai proses yang membuat suatu ketentuan itu tempat hukum yang berlaku umum yang dilakukan oleh penguasa masyarakat yang berwenang. Yang kedua adalah kebiasaan atau customers. Kebiasaan-kebiasaan ini diartikan sebagai proses yang membuat suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum yang berlaku umum yang tidak memenuhi persyaratan yang berlaku bagi perundang-undangan, yakni ditetapkan bukan oleh penguasa masyarakat yang berwenang. Selanjutnya adalah sumber hukum formal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum formal yaitu tentang ketentuan hukum yang dapat diterapkan di dalam persoalan konkret, dapat juga diartikan sebagai tata cara memperlakukan suatu aturan menjadi ketentuan hukum. Hal ini juga bisa berarti proses legislasi yang berarti proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu yang tertulis dan berlaku. Contohnya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Dan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, para penegak dan pembuat hukum akan melibatkan sumber hukum formal dan harus mengetahui sumber hukumnya secara jelas seperti hakim, jaksa, kepolisian, dan advokat. Mereka akan memakai aturan mana yang akan dijadikan untuk menyelesaikan masalah konkret dan merujuk kepada sumber hukum formal. Sumber hukum formal yang pertama adalah undang-undang. Sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dalam negara yang memiliki kuasa untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Bisa legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, baik DPR RI maupun DPRD provinsi dan kabupaten atau kota. Dapat juga eksekutif seperti halnya presiden, gubernur, wali kota, bupati, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebiasaan atau hukum adat. Kebiasaan merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang karena sebagai suatu keharusan. Sedangkan hukum adat adalah kebiasaan yang mempunyai akibat hukum yang diikuti oleh masyarakat karena menganggap bahwa itulah hukumnya. Contohnya dalam suku Sunda adalah saweran, yakni prosesi yang dilakukan setelah akad nikah sebagai tanda syukur karena diberikan kelancaran di dalam proses pernikahan. Yang ketiga adalah jurisprudensi, hukum yang terbentuk karena putusan hakim terdahulu, yang dapat dijadikan dasar keputusan dan diikuti oleh hakim lain dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara yang sama. Yang keempat adalah traktat, perjanjian antar negara atau hukum yang ditetapkan antar negara yang berlaku sebagai perjanjian. Traktat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah bilateral, atau perjanjian yang dilakukan oleh dua negara. Yang kedua adalah multilateral atau perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara. Yang ketiga adalah traktat terbuka atau traktat yang memberi kesempatan kepada negara-negara yang awalnya tidak ikut dalam pembentukan traktat itu untuk ikut menjadi pihak. Yang kelima adalah doktrin atau disebut juga pendapat para ahli hukum yang terkenal dan dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum. Dalam persidangan akan dijadikan acuan dalam membuat suatu perkara atau dimintai pendapatnya, sehingga pendapat tersebut kemudian akan dituangkan ke dalam putusan pengadilan. Untuk memudahkan pemahaman terhadap hukum dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan pengklasifikasian hukum. Hukum dapat diklasifikasikan menurut bentuknya, fungsinya, sumbernya, isinya, tempat dan masa berlakunya, sifatnya, wujudnya, dan lain-lain. Berikut penjelasan singkatnya. Hukum menurut fungsinya. Hukum material atau substantive law, yaitu terdiri dari peraturan yang memberi hak dan membebani dengan kewajiban. Hukum formal atau objective law, yaitu peraturan hukum yang fungsinya melaksanakan atau menegakkan hukum material. Hukum menurut saat berlakunya. A. Ius constitutum, yaitu hukum yang telah ditetapkan atau hukum yang berlaku sekarang, hukum positif. B. Ius constituendum, hukum yang masih harus ditetapkan, hukum yang akan datang atau yang dicita-citakan. Hukum menurut daya kerjanya. Hukum yang bersifat memaksa atau imperatif, yaitu kaidah hukum yang bersifat mutlak daya ikatnya. Hukum yang bersifat melengkapi atau fakultatif,
yaitu kaidah hukum yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan jalan membuat ketentuan khusus. Hukum menurut bentuknya. A. Hukum tertulis, yaitu kaidah-kaidah hukum yang dicantumkan atau tertuang dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. B. Hukum tidak tertulis, yaitu kaidah hukum yang tumbuh di dalam dan bersama masyarakat secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Selanjutnya adalah hukum menurut wilayah berlakunya. Yang pertama adalah hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Yang kedua adalah hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang berlaku melintasi batas wilayah suatu negara. Lalu ada hukum menurut sumbernya. Yang pertama adalah hukum undang-undang. Hukum undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan dibuat oleh pemegang kekuasaan dalam negara. Contohnya adalah DPR, gubernur, dan presiden. Selanjutnya ada hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat. Contohnya seperti hukum adat Batak, hukum adat Bali, hukum adat Jawa, hukum adat Lampung, dan lain-lain. Selanjutnya ada hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan atau hakim pengadilan. Lalu ada hukum traktat. Hukum traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh hukum internasional melalui perjanjian internasional. Dan ada hukum doktrin. Hukum doktrin adalah hukum yang berasal dari pendapat para ahli yang terkenal karena pengetahuannya. Selanjutnya adalah hukum menurut isinya. Yang pertama adalah lex generalis. Lex generalis adalah hukum yang berlaku umum dan merupakan dasar. Misalnya hukum perdata. Lalu yang kedua adalah lex specialis. Lex specialis adalah hukum yang berlaku khusus, misalnya hukum dagang. Selanjutnya adalah hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan individu, seperti hukum bisnis. Dan ada hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang berkaitan dengan fungsi negara, seperti hukum pidana dan hukum acara pidana. Terakhir ada hukum menurut wujudnya. Yang pertama adalah hukum objektif. Hukum objektif adalah kaidah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak dimaksudkan untuk mengatur sikap tindak orang tertentu saja. Dan ada hukum subjektif. Hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Sebelumnya kita telah membahas tentang definisi sumber hukum menurut para ahli, hukum material dan hukum formal, serta beberapa klasifikasi sumber hukum. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, sumber hukum dalam pengertiannya adalah asalnya hukum, berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan. Artinya, keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang. Sumber hukum dalam arti sebagai asalnya hukum membawa kepada suatu penyelidikan tentang wewenang, yaitu untuk menyelidiki apakah suatu keputusan berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Keputusan penguasa yang berwenang dapat berupa peraturan dan dapat pula berupa ketetapan. Dan dapat disimpulkan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Demikianlah video penjelasan kami yang mengambil tema tentang sumber hukum dan klasifikasinya. Semoga materi yang disampaikan dapat membuat kita semua paham tentang apa itu sumber hukum dan berbagai klasifikasinya. Terima kasih dan jangan lupa like dan komen ya.